damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari sukacita hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau ku cari kedamaian hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia Tuhan Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai hanya ku temukan dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, amin, haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu.
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang sempurna. Bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Bersama Yesus hatiku damai sejahtera. Amin, haleluya. Bersama Tuhan Yesus hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Sucikan Bapa mulutku, sucikan hatiku. Sebentar kami mau terima firman-Mu. Kami merindu, kami lapar haus akan firman sumber kebenaran. Tuntun hidup kami Bapa, untuk kami melangkah di dalam firman-Mu. Karena hanya di dalam Engkau ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kami, segala kekilafan kami, segala hal yang tidak berkenan. Ampuni Bapa. Terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Biar berkat damai sejahtera, kasih ilahi turun bersama kami semua. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, Bapa tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba mendatmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada hari Jumat ini, Jumat pagi tanggal 10 Juni 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicinta dan diberkati oleh Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, semua karena anugerah Tuhan. Dunia penuh dengan kekacauan, tapi kita mencari damai hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Mari kita semua makin hari mau cinta Tuhan, kita mau cari Tuhan Yesus apapun keadaannya. Kita mau cari Tuhan Yesus, karena hanya di dalam Dia ada damai sejahtera, ada sukacita. Di dalam dunia tidak ada ketenangan, saudara. Penuh dengan masalah, penuh dengan rasa khawatir, rasa cemas, rasa kacau balau di dalam dunia ini. Hanya di dalam Dia Yesus, sumber kekuatan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan pagi yang indah ini. Sebelum kita beraktivitas, senantiasa kita datang kepada Tuhan. Hati kita diisi dengan firman Tuhan. Sebab hukum Paskal mengatakan, dalam hati manusia terdapat kekosongan, dan tidak bisa diisi dengan siapapun selain dengan penciptanya, pencipta kita Tuhan Yesus, dan ada di dalam firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca 2 Raja-Raja pasal 24. Haleluya, puji Tuhan. Supaya selesai 2 Raja pasal 24, atas izin Tuhan besok kita akan mengakhiri di pasal 25, karena 2 Raja-Raja semuanya 25 pasal. Setelah selesai 2 Raja-Raja, kita masuk di dalam 1 Tawarikh. Haleluya, puji Tuhan. Mari saya membaca 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 8 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yoyakin berumur
18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dia lakukan ayahnya. Pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang pembendaharaan istana raja, juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel. Juga ibuda raja, istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalian pahlawan yang sanggup berperang, dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya, paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia, dan menukar namanya menjadi Sedekia. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yirmia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Yoyakim. Ayat 20 terakhir, sebab oleh karena murka Tuhanlah terjadi hal itu terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan kita sudah baca. 2 Raja pasal 24 dari ayat 8 sampai 20. Dan demikian 2 Raja pasal 24 sudah berakhir atas berkat anugerah Tuhan. Besok kita lanjutkan 2 Raja pasal 25 adalah pasal yang terakhir atas rahmat dan anugerah Tuhan. Selanjutnya nanti kita memasuki di dalam kitab Tawari, 1 Tawari dan seterusnya. Puji Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan, senantiasa diberkati Tuhan, saudara. Siapa yang tidak mau terima berkat Tuhan? Saya mau, Bapak Ibu mau. Amin. Karena sumber berkat datang dari Tuhan Yesus. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, kalau kita mau taat kepada firman Tuhan, kita mau cinta. Kita taat, dasarnya cinta. Kita cinta dan kita mau setia. Pokoknya 3 poin ini ingat saudara ya. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Dan kalau kita cinta, jaga kesetiaan, kita mau setia. Dan ketiga, kita mau taat. Dan jangan sampai mau seperti, lihat ini. Yoyakin semuanya, anak-anaknya semua saudara, keturunan dari Raja Daud. Ya, setelah Salomo ini kacau balau saudara. Kenapa? Memang sampai detik ini rata-rata umumnya manusia lebih banyak jahat daripada yang baik. Ini 2 raja saja sudah jahat semuanya. Di ayat ke-9 termasuk di ayat, coba saudara baca ya. Jadi ini saya mau buka Alkitab ya. Jadi 2 raja semua jahat saudara, tidak takut kepada Tuhan. Ayat 9. Juga di ayat 19, 9 dan 19, ayat 9 dikatakan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Jadi penting, sudah selalu saya katakan, Bapak, Ibu semua yang kita punya putra putri, persembahkan anak-anak itu kepada Tuhan. Maka penting, kalau saudara punya anak-anak, apakah sudah diserahkan nggak sama Tuhan? Kepada Bapak Gembala untuk didoakan. Supaya apa? Supaya anak-anak diserahkan kepada Tuhan. Supaya kiranya tangan Tuhan akan menyertai. Jangan sampai seperti ini saudara. Mana sih papamu semua nenek moyang jahat. Ya. Dan ini anaknya Yoyakin juga jahat di depan Tuhan. Termasuk di ayat 19. Yang melakukan apa yang jahat sedikit. Semua jahat. Semua membuat sakit hati Tuhan. Bagaimana saudara bisa masuk surga? Bagaimana bisa hidup bahagia? Kalau hidupnya selama di dunia banyak kejahatan. Saudara raja ini. Pantesan saudara, berarti kalau berbuat jahat ada di pihak iblis. Terbuka
celah lebar sehingga diizinkan sama Tuhan. Raja Babel, Raja Nebukadnezar mengalahkan itu. Yo yakin itu Raja Yehuda. Mendapatkan, saudara baca ayat 12. Mendapatkan Raja Babel, ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya. Semua ditangkap, saudara. Menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahan. Semua dibawa termasuk rumah Tuhan Yerusalem. Saudara, sedih saya membaca firman Tuhan ini. Sedih kenapa? Karena kejahatan dari bangsa Israel, raja-rajanya semua. Akhirnya saudara, saya yakin Tuhan juga sedih saudara. Karena apa? Karena anak-anak ini Tuhan ini banyak yang jahat. Sehingga apa? Semuanya saudara. Coba di ayat 13. Rajanya bukannya saya mengeluarkan dari semua barang perbendaharaan rumah Tuhan. Padahal itu sejarah saudara. Pada waktu perkakas emas yang dibuat oleh Raja Salomo. Tapi semuanya sudah berakhir. Sama juga dengan kehidupan dunia ini. Kalau kita banyak mencari dunia, dunia sudah dikatakan dunia akan lenyap, saudara. Ya, semua akan hancur binasa. Diizinkan sama Tuhan, karena dunia begitu jahat. Diizinkan sama Tuhan, Raja Babel, Raja Penakisar mengalahkan bangsa Israel. Kenapa? Karena bangsa dan rajanya semuanya jahat, tidak taat kepada firman Tuhan. Sama sudah membuat celah. Makanya sudah saya katakan ya dalam Yeremia, kalau kita tidak sungguh sama Tuhan, ya betul-betul doa kita tidak bisa dijawab, saudara. Karena hidupnya jahat, tidak berkenan sama Tuhan. Makanya pentingnya kita mau selalu harap sama Tuhan, mau dekat sama Tuhan. Jangan seperti Yeremia pasal 7 ayat 16. Doanya tidak didengar sama Tuhan. Yeremia, saya ulang lagi, Yeremia 7 ayat 16. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan jangan desak aku, sebab aku tidak akan mendengar engkau. Kenapa? Hidupnya di dalam dosa. Maka pentingnya kita dengar firman Tuhan, supaya kita jangan jauh dari Tuhan. Jangan dekat dengan iblis, jangan dekat dengan dosa. Kalau main-main dengan dosa, jadi mantan hancur kita. Tidak, firman Tuhan bagaimana tidak ada pembelaan Tuhan, saudara. Baca Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ampun, ampun dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita hidup ini sekali di dunia ini, kita jauh dari dosa, jauhkan dari segala kejahatan, tapi dekat dengan Tuhan. Hidupi dengan firman Tuhan, hidupi rohani kita, hati kita, telinga kita, mata kita, seluruh kita dengan kuasa firman Tuhan. Hidup kita di dunia cuma sekali, Bapak Ibu. Ngapain? Makanya saya sebagai hamba Tuhan sudah masuk dalam kategori lansia. Lebih bagus hidupku untuk Kristus, mati dalam keuntunganku. Apalagi kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Mari kita mau cari damai. Damai hanya di dalam Dia Yesus. Kita tidak mau tiru raja-raja yang jahat-jahat, tapi tirulah anak Tuhan yang baik. Seperti contoh anak Tuhan yang baik, Henokh. Waktu Henokh di nabi pertama atau hamba Tuhan pertama, saya kata nabi atau hamba Tuhan atau anak Tuhan pertama, dia diangkat surga. Kenapa? Hidupnya bergaul karib dengan Tuhan. Elia, hidupnya taat kepada firman Tuhan, diangkat hidup-hidup ke surga. Musa, memang Musa tidak didapati kuburannya, saudara. Saya percaya dia langsung naik ke surga. Memang tidak boleh masuk dalam Kanaan, tapi dia naik ke surga. Bukti nyata di Matius 17, pada waktu Tuhan yang penuh dengan kemuliaannya, maka Petrus, Yohanes, dan Yakobus lihat Yesus bersama dengan Elia dan bersama dengan Henokh. Berarti, Elia bersama Musa. Berarti kesimpulannya Musa itu diangkat naik ke surga, saudara. Lalu mari kita minta sama Tuhan supaya kita dijaga mulut kita, hidup kita, supaya kita masuk di dalam rapture. Ini kerinduan saya sebagai hamba Tuhan. Rapture, diangkat hidup-hidup bersama dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga, jauh dari kejahatan, tapi dekat dengan Tuhan. Biar kita mau cinta Tuhan, hidup taat kepada firman Tuhan, supaya waktu yang sisa, saya kasih ayat pada hari terakhir penutup. Ini menjadi kesukaan saya ayat ini, saudara. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Amin. Kita makin jauh dari kelahiran, saudara. Usia saya 66 tahun, makin jauh dari kelahiran. Tapi mendekati hari akhir, yaitu saya menantikan kedatangan Tuhan. Rapture, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Keadaan dunia yang semakin kacau nih. Mari, di tengah-tengah kekacauan dunia ini, hidup kita tidak boleh kacau. Tapi mari kita mencari damai.
kalau kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, seseorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Amin, haleluya. Hanya Tuhan Yesus juru selamatku. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa, mari kita makin dekat dengan Tuhan. Jauhlah dari segala kejahatan, tapi hidup di dalam kebenaran Tuhan. Maka keselamatan kita akan terima dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.